Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Imelda Helsi selaku dosen akan mempresentasikan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah kami rancang. Di sini eh, kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Nabila Khairunisa, Melisa Nur Hediyatna, Azmi Putri Dwifani, Alia Desmayanti, Putri Daniasi, dan Teh Zahra Nabila. Langsung saja kita masuk ke rincian pemaparannya yang akan disampaikan oleh Melisa. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, satuan pendidikan mata pelajaran kimia, kelas atau fase 10, waktu 5 pertemuan 10 kali 45 menit. Identifikasi peserta didik kelas 10 SMA berusia 16 sampai 17 tahun telah memahami konsep dasar sederhana serta siap mendalami perkembangan model atom, konfigurasi elektron, dan sistem periodik. Kesiapan belajar kimia materi atom peserta didik kelas 10 fase E sangat bergantung pada pemahaman awal tentang partikel penyusun atom, sejarah perkembangan model atom, dan hubungan antara konfigurasi elektron dengan sifat periodik unsur, kemampuan berpikir abstrak, dan analitis tematis dari struktur atom. Latar belakang pembelajaran di jenjang sebelumnya tentang atom dan sistem periodik di kelas akan sangat mempengaruhi kesiapan kognitif peserta didik. Peserta didik yang telah terbiasa dengan konsep partikel subatom dan tabel periodik akan lebih mudah memahami konsep orbital dan konfigurasi elektron. Kebutuhan belajar peserta didik dapat bervariasi tergantung pada gaya belajar peserta didik. Dengan gaya belajar visual akan terbantu dengan diagram orbital, animasi elektron, dan tabel periodik interaktif. Sementara itu, pembelajaran kinestetik akan lebih mudah memahami melalui simulasi digital dan permainan peran elektron. Keterampilan berpikir kritis dan analitis, seperti membandingkan model atom, menganalisis pola konfigurasi elektron, dan memprediksi sifat unsur berdasarkan posisinya dalam tabel periodik, merupakan aspek penting dalam pembelajaran materi ini. Adapun materi pembelajaran, materinya struktur atom dan sistem periodik unsur. Faktualnya, partikel penyusun atom, proton, neutron, elektron, nomor atom, nomor massa, dan isotop. Konseptualnya, perkembangan model atom, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum, bilangan kuantum, konfigurasi elektron, orbital, dan sistem periodik. Prosedural menentukan konfigurasi elektron, menggambarkan diagram orbital, dan menganalisis tren periodik unsur. Metakognitifnya merefleksikan pemahaman tentang perkembangan teori atom dan keterbatasannya. Materi ini memiliki revalensi tinggi dengan kehidupan nyata peserta didik seperti dalam menjelaskan pewarnaan nyala api, flame test, penggunaan bahan konduktor dan isotor, pemilihan materi industri, hingga penjelasan struktur zat dalam tubuh manusia dalam bidang teknologi. Konsep atom dan sistem periodik unsur digunakan dalam bentuk dasar ilmiah bagi berbagai inovasi dan penelitian modern dalam sains dan teknik. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Oke, untuk selanjutnya itu ada tingkat kesulitan materi, tergolong sedang hingga tinggi karena membutuhkan kemampuan abstraksi dan visualisasi spasial terhadap partikel dan orbital yang tidak dapat diamati langsung. Untuk struktur materinya diawali dengan konsep dasar partikel penyusun. Boleh yang sebelumnya ke atas. Yang struktur materi diawali dengan konsep dasar partikel penyusun atom.
dan notasi unsur, dilanjutkan ke modern, pengenalan bilangan kuantum dan konfigurasi elektron, serta sistem periodik unsur dan tren periodiknya. Urutan ini membantu peserta didik membangun pemahaman bertahap dari hal konkret menuju abstrak secara sistematis. Dalam pembelajaran ini dapat diintegrasikan nilai dan karakter seperti teliti dan cermat dalam menggambar diagram orbital dan mengisi konfigurasi elektron sesuai aturan, jujur ilmiah dalam mencatat hasil eksperimen seperti uji nyala logam dan pengamatan simulasi atom, tanggung jawab dan kerjasama dalam diskusi kelompok atau kegiatan laboratorium berbasis inquiry, rasa ingin tahu dan keterbukaan berpikir terhadap perkembangan teori ilmiah dari masa ke masa. Melalui pembelajaran struktur atom dan sistem periodik unsur, peserta didik dituntut untuk menghargai proses ilmiah dalam penemuan teori atom dari bukti eksperimen, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap perubahan paradigma ilmu, menumbuhkan apresiasi terhadap keteraturan alam sebagaimana tercermin dalam sistem periodik, mengaitkan konsep dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti pemanfaatan logam dan bahan kimia secara bijak. Melalui pemahaman konsep struktur atom dan sistem periodik unsur, peserta didik tidak hanya menguasai dasar ilmu kimia, tetapi juga menyadari keindahan dan keteraturan alam semesta melalui hukum-hukum ilmiah. Pembelajaran ini mengembangkan kognisi ilmiah, nalar analitis, dan refleksi metakognitif, sekaligus menumbuhkan karakter ilmiah, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya itu ada dimensi profil pelajar Pancasila atau DPL, di mana ada DPL 3 penalaran kritis, DPL 4 kreativitas, dan DPL 5 gotong royong. Untuk desain pembelajaran, capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu menjelaskan perkembangan teori atom, menentukan konfigurasi elektron, serta menganalisis hubungan antara struktur atom dan sifat periodik unsur. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep dasar atom berdasarkan bukti eksperimen ilmiah, menjelaskan model-model atom dari klasik hingga modern, menggambarkan konfigurasi elektron dan bilangan kuantum, serta mengaitkannya dengan sistem periodik unsur, menggunakan media digital dan eksperimen sederhana untuk menafsirkan konsep abstrak tentang elektron dan orbital. Pemahaman ini mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif, serta menumbuhkan sikap ilmiah dan apresiasi terhadap keteraturan alam sebagai wujud penerapan nilai-nilai sains dalam kehidupan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nabi. Oke, selanjutnya itu ada lintas disiplin ilmu. Yang pertama itu ada fisika. Fisika ini konsep mekanika kuantum, spektrum atom, dan gelombang elektron. Terus ada sejarah juga. Sejarah ini kronologi, perkembangan model atom dan peran ilmuwan seperti Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan Schrödinger. Terus ada teknologi, yaitu pemanfaatan simulasi digital seperti PET build-on atom dan teknologi spektroskopi dalam analisis struktur atom modern. Tujuan pembelajaran itu peserta didik itu mampu menjelaskan perkembangan teori atom dari Dalton hingga mekanika kuantum, menentukan konfigurasi elektron, dan menggambarkan diagram orbital sesuai aturan Aufbau, Hooke, dan Pauli. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis tren periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron dan nomor atom. Kemudian, mengaitkan struktur atom dengan sifat-sifat unsur dalam kehidupan sehari-hari serta aplikasi industri. Selanjutnya itu ada topik pembelajaran. Yang pertama itu perkembangan model atom. Kedua, konfigurasi elektron dan orbital, serta sistem periodik dan sifat periodik unsur. Praktik pedagogisnya itu ada inquiry terbimbing, terus diskusi kelompok kolaboratif, eksperimen, dan simulasi digital berbasis observasi. Metode pembelajaran itu ada metode inquiry terbimbing. Peserta didik melakukan kajian literasi dan eksplorasi multimedia mengenai sejarah perkembangan model atom, mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, hingga mekanika kuantum.
Kemudian itu ada berkesadaran untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui pengamatan dan bukti eksperimen, bukan hanya pendapat. Sehingga memberikan pengalaman memahami hubungan antara hasil eksperimen dengan perubahan model atom. Contohnya itu hamburan sinar alfa menjelaskan adanya inti atom. Terus dengan menghadirkan video interaktif dan kegiatan role play ilmuwan untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap proses penemuan teori atom. Selanjutnya itu ada metode simulasi digital, konfigurasi elektron dan orbital. Peserta didik menggunakan simulasi PET, build an atom, atau electron configuration untuk memahami posisi elektron, energi tingkat, dan orbital. Hal ini itu untuk menumbuhkan pemahaman bahwa distribusi elektron menentukan sifat kimia dan keteraturan unsur dalam sistem periodik, sehingga bermakna visualisasi tiga dimensi ini membantu peserta didik memahami konsep yang bersifat abstrak secara konkret, sehingga dapat memberi kesempatan bagi peserta didik untuk bereksperimen digital dalam mengatur elektron dan memverifikasi konfigurasi secara mandiri. Simulasi ini mengembangkan kemampuan berpikir analitis, observasi ilmiah, dan refleksi konsep kuantum secara visual. Selanjutnya itu ada metode eksperimen dan analisis sifat periodik unsur. Peserta didik melakukan pengamatan tren periodik, misalnya melalui tabel data jari-jari atom, energi ionisasi, dan keelektronegatifan, serta eksperimen sederhana seperti uji nyala logam. Sehingga menyadarkan peserta didik bahwa sifat kimia unsur ini memiliki pola keteraturan ilmiah yang dapat dijelaskan melalui konfigurasi elektron, sehingga bermakna untuk menyajikan hubungan langsung antara struktur mikroskopik atom dengan fenomena makroskopik, warna nyala, reaktivitas, dan konduktivitas, sehingga dapat menumbuhkan semangat eksploratif melalui kegiatan laboratorium yang aman dan menarik, memperkuat keterampilan observasi dan kerjasama kelompok. Selanjutnya itu ada strategi diskusi dan presentasi, tren periodik unsur. Peserta didik menganalisis data periodik, menyusun grafik hubungan antar sifat, misalnya energi ionisasi, mempresentasikan hasil analisis dan kesimpulan dalam forum kelas, sehingga mendorong pemahaman bahwa keteraturan dalam sistem periodik mencerminkan hukum alam yang konsisten dan bermakna untuk mengaitkan hasil analisis dengan aplikasi nyata seperti pemilihan bahan logam untuk konduktor atau isolator, dan meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan saat peserta didik menyampaikan hasil kerja ilmiah mereka di hadapan teman kelas. Terus ada kemitraan pembelajaran. Yang pertama itu ada kolaborasi antar peserta didik dalam diskusi dan eksperimen. Terus ada bimbingan guru dalam eksplorasi simulasi digital dan analisis data. Lalu ada kolaborasi dalam menyusun presentasi ilmiah dan laporan refleksi kelompok. Selanjutnya itu ada lingkungan pembelajaran. Yang pertama itu ada laboratorium untuk eksperimen uji nyala logam, visualisasi struktur atom, dan kegiatan analisis data sifat periodik. Kemudian ada kelas. Kelas ini sebagai tempat diskusi model atom dan teori kuantum, serta presentasi kelompok hasil analisis. Yang terakhir itu ada digital atau virtual. Ini untuk simulasi PET, animasi spektroskopi, dan platform LMS untuk refleksi serta evaluasi daring. Kemudian itu ada budaya belajar. Yang pertama ini penalaran kritis. Penalaran kritis ini menganalisis hasil eksperimen dan menginterpretasi hubungan antara data empiris dengan teori atom. Kemudian ada reaktivitas.
digital digital atom atau membuat infografis infografis interaktif tentang tren periodik unsur. Terakhir itu ada komunikasi untuk menyampaikan hasil pengamatan dan pemikiran ilmiah melalui laporan, presentasi, dan diskusi terbuka. Selanjutnya itu ada pemanfaatan digital. Yang pertama itu ada PET simulation untuk konfigurasi elektron dan sistem periodik. Yang kedua ada spreadsheet atau Google Sheet untuk pengolahan data tren periodik dan grafik. Yang terakhir itu ada LMS atau Google Classroom untuk kuis formatif, refleksi, dan diskusi daring. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Azmi. Kepadanya disilakan. Oke, baik, selanjutnya itu ada pengalaman belajar. Untuk pertemuan pertama itu konsep dasar dan sejarah perkembangan model atom. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan model atom dari teori klasik hingga teori modern, serta memahami alasan perubahan model atom berdasarkan bukti eksperimen ilmiah. Untuk kegiatan awalnya itu selama 20 menit, diisi dengan salam pembuka, doa bersama, dan ice breaking bertema kimia. Contohnya itu kuis siapa penemu model atom. Lalu menonton video pendek tentang sejarah model atom dan Dalton hingga Bohr melalui pad ataupun bisa dengan YouTube. Kemudian ada pertanyaan pemantik berupa mengapa model atom terus berubah dari waktu ke waktu. Terus ada kegiatan inti yang dilakukan selama 70 menit. Yang pertama itu memahami selama 35 menit, di mana guru menjelaskan perkembangan teori atom dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, hingga mekanika kuantum, disertai penjelasan hasil eksperimen kunci. Lalu ada mengaplikasikan selama 25 menit, peserta didik membuat timeline visual perkembangan model atom, mencantumkan ilmuwan, eksperimen, dan temuan utama. Lalu ada kegiatan merefleksi selama 10 menit, itu dilakukan dengan diskusi kelas bagaimana bukti eksperimen dapat mengubah pandangan ilmiah tentang struktur atom. Lalu untuk kegiatan penutupnya selama 20 menit, diisi dengan merangkum materi dan sesi tanya jawab. Lalu ada tugas seperti cari satu contoh bukti eksperimen yang mengubah teori atom, misalnya hamburan sinar alfa atau spektrum hidrogen. Lalu di pertemuan keduanya ini ada model atom mekanika kuantum dengan tujuan pembelajarannya itu agar peserta didik memahami konsep bilangan kuantum, tingkat energi elektron, serta bentuk orbital atom berdasarkan model mekanika kuantum. Kegiatan awalnya selama 20 menit, diisi dengan kuis singkat tentang model atom sebelumnya, lalu ada pemutaran animasi berupa spektrum atom hidrogen dan tingkat energi elektron. Kemudian ada pertanyaan pemantik juga dengan bagaimana posisi elektron dapat ditentukan dalam atom. Eh, Lalu ada kegiatan inti selama 70 menit. Yang pertama itu dengan memahami selama 30 menit, guru menjelaskan 4 bilangan kuantum N, L, M, S, serta bentuk orbital SPDE. Lalu ada mengaplikasikan selama 30 menit, peserta didik menggunakan simulasi PET, model of the hydrogen atom untuk melihat distribusi elektron dan bentuk orbital. Lalu ada kegiatan merefleksi selama 10 menit, diskusi reflektif tentang bagaimana teori mekanika kuantum menjelaskan keterbatasan model Bohr. Lalu ada kegiatan penutupnya selama 20 menit, diisi dengan merangkum hasil simulasi dan dikasih tugas dengan menggambar bentuk orbital SP dan D serta keterangan bilangan kuantumnya. Lalu untuk pertemuan ketiga ini, konfigurasi elektron dan diagram orbital, tujuan pembelajarannya ini peserta didik mampu menentukan konfigurasi elektron dan menggambar diagram orbital berdasarkan aturan Aufbau, Hahn, and Pauli. Lalu untuk kegiatan awalnya itu selama 20 menit, diisi dengan kuis interaktif, tebak unsur berdasarkan konfigurasi elektron, lalu penjelasan singkat tentang prinsip dasar pengisian orbital oleh guru. Kegiatan intinya selama 70 menit, memahami selama 30 menit, guru memaparkan langkah-langkah penentuan konfigurasi elektron dan contoh pada unsur-unsur periode kedua dan ketiga. Lalu ada mengaplikasikan selama 30 menit, peserta didik berlatih menentukan konfigurasi elektron berdasarkan unsur dan menggambar diagram orbital menggunakan panah elektron. Lalu ada kegiatan merefleksi selama 10 menit, diskusi kelompok tentang kesalahan umum dalam pengisian orbital dan cara memperbaikinya.
Lalu kegiatan penutupnya itu selama 20 menit dengan merangkum hasil latihan dan diberikan tugas dengan mengerjakan lembar latihan konfigurasi elektron untuk 10 unsur pertama dalam tabel periodik. Kemudian ada pertemuan keempat, sistem periodik unsur. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menjelaskan struktur tabel periodik modern dan menentukan letak unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Kegiatan awal 20 menit, guru menampilkan gambar tabel periodik besar dan mengajukan pertanyaan pemantik mengapa unsur-unsur dalam unsur-unsur tersusun dalam pola tertentu dengan diisi juga dengan kuis cepat tentang simbol dan nomor atom. Kegiatan inti selama 70 menit, memahami selama 30 menit, guru menjelaskan sejarah sistem periodik dari Mendeleev hingga Moseley dan pengelompokan unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Lalu mengaplikasikan selama 30 menit, peserta didik menganalisis letak unsur berdasarkan konfigurasi elektron dan nomor atom, seperti periode, golongan, ataupun blok. Lalu ada merefleksi selama 10 menit, diisi dengan diskusi kelas, seperti apa keuntungan penyusunan unsur secara periodik. Lalu ada kegiatan penutup selama 20 menit, dengan merangkum konsep golongan, periode, dan blok. Tugasnya itu membuat tabel ringkas berisi hubungan antara konfigurasi elektron dan posisi unsur. Lalu di pertemuan kelima ini dengan materi yang sama, tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menganalisis tren periodik seperti jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kegiatan awalnya selama 20 menit dengan menampilkan video singkat tentang tren periodik dalam kehidupan. Contohnya itu logam alkali versus halogen. Pertanyaan pemantiknya, mengapa unsur golongan alkali lebih reaktif daripada unsur golongan halogen? Lalu ada kegiatan inti selama 70 menit. Dengan memahami 30 menit, baru menjelaskan makna tren periodik dan faktor yang memengaruhi periodik sifat unsur, perubahan sifat antar unsur. Lalu ada mengaplikasikan selama 30 menit, digunakan simulasi PET atau periodik dengan judul periodik trend. Peserta didik menganalisis data dan grafik jari-jari atom, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Lalu ada merefleksi selama 10 menit, siswa menyusun kesimpulan pola tren dan keterkaitannya dengan afinitas elektron. Kemudian ada kegiatan penutup selama 20 menit, diskusi hasil simulasi dan tanya jawab, dan diberikan tugas dengan membuat grafik hubungan antara nomor atom dengan jari-jari atom dan energi ionisasi. Lalu di pertemuan keenamnya ini dengan materi aplikasi struktur atom dan sifat periodik dalam kehidupan. Tujuan pembelajarannya ini peserta didik mampu mengkaitkan konsep struktur atom dan sifat periodik unsur dengan fenomena kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Kegiatan awalnya selama 20 menit, guru menampilkan contoh kasus seperti mengapa logam natrium sangat reaktif sedangkan emas tidak. Lalu ada diskusi tentang pentingnya memahami sifat unsur dalam industri secara singkat. Lalu ada kegiatan inti selama 70 menit, memahami selama 25 menit. Guru menjelaskan contoh penerapan konsep atom dalam bidang energi, elektronik, dan farmasi. Lalu ada mengaplikasikan selama 35 menit, diisi dengan mini proyek, seperti pembuatan poster digital dengan judul struktur atom dalam teknologi modern. Contohnya itu baterai lithium, semikonduktor silikon, ataupun uji spektroskopi. Lalu ada merefleksi selama 10 menit, diskusi reflektif tentang dampak teknologi berbasis unsur terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Lalu ada penutup selama 20 menit, presentasi singkat hasil mini proyek kelompok, dan diberikan tugas mengirimkan poster digital ke LMS untuk penilaian portofolio. Selanjutnya itu ada pertemuan ketujuh, evaluasi dan refleksi akhir. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mengevaluasi dan merefleksikan pemahaman konsep struktur atom dan sistem periodik secara menyeluruh. Kegiatan awalnya selama 20 menit, guru memberikan arahan tentang evaluasi akhir dan refleksi diri. Lalu ada ice breaking dengan bertema kuis cepat atomi. Lalu ada kegiatan inti selama 70 menit, memahami selama 20 menit, review singkat seluruh konsep dari model atom hingga tren periodik. Kemudian mengaplikasikan selama 30 menit, tes sumatif 10 soal, pilihan ganda, dan uraian.
Selanjutnya itu ada kegiatan inti selama 70 menit, di mana memahami selama 20 menit dengan review singkat seluruh konsep dari model atom hingga tren periodik. Lalu mengaplikasikan selama 30 menit berupa dengan tes sumatif diisi dengan 10 soal pilihan ganda dan 2 uraian. Lalu ada merefleksi selama 20 menit dengan presentasi mini proyek dan diskusi kelompok tentang tantangan belajar konsep atom. Lalu ada penutup selama 20 menit dengan refleksi diri atau exit ticket dengan pertanyaan apa hal baru yang kamu pelajari dan ingin kamu eksplor lebih lanjut. Lalu ada penutup dan apresiasi hasil belajar seluruh peserta didik. Kemudian ada asesmen belajar. Yang pertama itu ada asesmen pada awal pembelajaran dengan pretest 5 soal tentang konsep partikel penyusunan atom dan sejarah model atom. Lalu ada pertanyaan reflektif, mengapa struktur atom penting untuk dipelajari. Kemudian ada asesmen proses, lembar observasi eksperimen dan diskusi kelompok. Kemudian ada penilaian terhadap partisipasi dan pemahaman konsep selama simulasi. Lalu ada asesmen akhir, diisi dengan tes tertulis atau dengan pilihan ganda dan uraian pendek. Lalu ada presentasi proyek mini, hubungan struktur atom dan sifat unsur. Lalu ada merefleksi diri atau exit ticket. Kemudian asesmen awal ini pre-assessment diagnosis konseptual, tujuannya itu untuk mengetahui pemahaman awal peserta struktur atom dan sistem periodik unsur. Dengan metode kuis kontekstual 5 soal pilihan ganda ditambah 1 pertanyaan reflektif. Dengan medianya itu kuis interaktif, bisa dengan Quizzes atau Google Form. Lalu ada contoh soal kuis awalnya itu yang pertama ini partikel subatom yang bermuatan negatif adalah ini untuk soalnya ada 5. Nah, kemudian ada refleksi singkat seperti setelah mengajarkan asesmen ini, hal baru apa yang kamu sadari atau pelajari tentang dirimu sendiri dalam memahami kimia? Jelaskan alasannya secara singkat. Lalu ada asesmen proses selama pembelajarannya itu. Yang pertama, observasi praktik atau simulasi model atom. Guru menggunakan rubrik observasi untuk menilai partisipasi aktif, ketepatan representasi model atom, dan kemampuan mengaitkan konsep dengan teori atom. Aspek yang diamatinya itu yang pertama, kesesuaian model atom dengan teori, seperti teori Dalton, Thomson, Rutherford, ataupun Bohr. Lalu ada ketepatan penempatan proton, neutron, dan elektronnya. Kemudian kemampuan menjelaskan hubungan antara model atom dan perkembangan teori. Lalu kerjasama serta komunikasi dalam kelompok. Kemudian yang kedua itu ada kuis interaktif. Untuk penguatan konsepnya, ini dilakukan pada pertemuan kedua ataupun ketiga. Diisi dengan 5-7 soal kuis. Materinya itu mencakup pengenalan partikel penyusun atom, konfigurasi elektron, dan letak unsur dalam tabel periodik. Contoh isi kuisnya itu bisa menentukan konfigurasi elektron dari satu unsur. Dan juga bisa dengan analisis perubahan sifat logam non logam dalam satu periode. Lalu menentukan golongan dan periode dari nomor atom, dan mengidentifikasi hubungan antara konfigurasi elektron dan sifat unsur. Lalu ada diskusi kelompok, ditambah lembar kerja siswa ataupun LKS. Ini tuh untuk analisis data dan pengelompokan unsur berdasarkan sifat kimia dan fisika dalam sistem periodik. Kegiatan dalam LKS-nya itu meliputi mengelompokkan unsur berdasarkan golongan dan periode, kemudian menganalisis tren periodik seperti jari atom, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Kemudian menjelaskan hubungan antara konfigurasi elektron dengan sifat logam ataupun non-logam. Kemudian diskusi reflektif seperti mengapa posisi unsur itu penting untuk memprediksi reaktivitasnya. Lalu di asesmen terakhir ini, untuk penilaian sumatif otentik dan tes tertulis. Topiknya itu struktur atom dan sistem periodik unsur. Ada proyek mini penilaian otentik, judulnya itu visualisasi struktur atom dan keteraturan unsur dalam sistem periodik. Dengan deskripsinya itu tiap kelompok membuat model atom atau media visual 3D, poster, video animasi, ataupun infografis yang menggambarkan struktur atom beberapa unsur dari golongan berbeda. Lalu menjelaskan hubungan antara konfigurasi elektron, nomor atom, dan letak unsur sistem periodik, dan mengaitkan keteraturan unsur dengan sifat fisika dan kimianya, misalnya logam versus non-logam, energi ionisasi, dan jari-jari atom. Kemudian ada rubrik penilaiannya ini. Untuk aspek yang dinilainya itu ada pemahaman konsep struktur atom dan sistem periodik, bobotnya itu 30%, deskripsi penilaiannya itu ketepatan penjelasan teori dan data unsur. Kemudian yang kedua itu analisis ilmiah dan keterkaitan antar konsep, bobotnya itu 30%,
Deskripsi penilaiannya itu menunjukkan hubungan antara konfigurasi elektron, golongan, dan sifat unsur. Lalu ada kreativitas dan penyajian visual, bobotnya itu sebanyak 20%. Ini berupa kejelasan, kerapian, dan daya tarik media. Kemudian ada kolaborasi dan refleksi kelompok dengan bobot 20% juga. Ini tuh untuk partisipasi anggota, kerjasama, dan refleksi hasil proyek. Lalu ada tes tertulisnya ini diisi dengan pilihan ganda dan uraian. Ini untuk soalnya, dan ini untuk soal uraiannya. Lalu ada instrumen penilaian. Yang pertama itu ada rubrik, analisis model atom dan sistem periodik, ketepatan konsep, kemampuan mengaitkan konfigurasi elektron dengan letak unsur, serta keterampilan menjelaskan keteraturan sifat unsur. Kemudian presentasi hasil proyeknya ini komunikasi ilmiah yang jelas, ketepatan isi dan data, serta kerjasama kelompok dalam menyampaikan hasil analisis. Lalu ada untuk checklistnya itu, yang pertama partisipasi aktif dalam diskusi kelompok, ketelitian dalam menjelaskan perkembangan teori atom dan konfigurasi elektron, lalu kemampuan mengidentifikasi golongan dan periode unsur dengan benar, lalu penggunaan alat peraga atau media pembelajaran dengan aman dan bertanggung jawab, lalu sikap ilmiah selama kegiatan, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Ada instrumen penilaian pembelajarannya ini, materinya struktur atom dan sistem periodik. Aspeknya itu analisis model atom dan presentasi proyek kelompok. Ini untuk rubrik penilaiannya. Seperti yang udah jelasin tadi. Terus. Nah, ini ada bahan ajar ringkas struktur atom dan sistem periodik unsur. Untuk yang pertama perkembangan teori atom, lalu ada partikel penyusun atom, konfigurasi elektron, sistem periodik unsur, dan sifat periodik. Kemudian ada lampiran pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Zahra Nabila. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik atau disingkat LKPD. Dalam identitasnya ada nama siswa, kelas, semester, kelompok, mata pelajaran, dan hari dan tanggal. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, menjelaskan hubungan antara perpindahan elektron dan pemancaran warna cahaya pada atom. Yang kedua, mendeskripsikan perbedaan model atom. Ketiga, menentukan konfigurasi elektron dan hubungannya dengan posisi unsur dalam sistem periodik. Yang keempat, menganalisis perubahan sifat periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Dan yang kelima adalah menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan tertulis dan diskusi kelas. Nah, di sini ada persepsi atau mengamati fenomena yang bisa dilihat ya. Kemudian di sini ada wacana juga. Kemudian dalam poin B menanya itu rumusan masalahnya bisa diisi oleh siswa. Jadi setelah diidentifikasi fenomena bisa diisi 3 atau 2 rumusan masalah. Kemudian hipotesiskan, kemudian dicek mengumpulkan data, itu siswa dapat memahami lebih dalam tentang hubungan antara tingkat energi elektron dengan struktur atom dan sifat unsur dengan melakukan kegiatan eksplorasi. Jadi langkah kegiatan itu yang pertama adalah membuka simulasi interaktif PET ya, atau Models of the Hydrogen Atom. Yang kedua, amati perbedaan antara model atom dan model mekanika kuantum. Dalam bisa diisi di dalam tabel, kemudian nanti diuji hipotesisnya dengan melihat hubungan antara konfigurasi elektron dan sifat periodik unsur, dan kemudian akan melakukan kegiatan RANS atau tabel periodik digital. Nah, di sini ada alat dan bahan yang harus digunakan dalam menyusun LKPD ini atau mengisi LKPD ini. Dan yang poin B itu cara dan atomic radius pada simulasi. Yang kedua adalah amati perubahan jari-jari atom dan energi ionisasi dari kiri ke kanan dalam satu periode serta dari atas ke bawah dalam satu golongan. Kemudian catat hasil pengamatannya di dalam tabel. Kemudian pada poin D itu menganalisis data dengan beberapa pertanyaan. Kemudian dikomunikasikan dengan mempresentasikan hasil pengamatan dan kesimpulan kelompok di depan kelas. Kemudian menjawab pertanyaan dari kelompok lain untuk melatih kemampuan berpikir, kritis, dan komunikasi ilmiah. Dan yang ketiga adalah menuliskan laporan singkat hasil kegiatan yang memuat tabel pengamatan, analisis data, dan kesimpulan dalam format laporan praktikum sederhana. Nah, selanjutnya itu ada bahan bacaan. Yang pertama pada teori atom.
Nanti materinya itu akan ada poin awal mula konsep atom, kemudian teori atom Dalton, kemudian ada penemuan elektron oleh J.J. Thomson, kemudian ada penemuan proton dan radioaktivitas, dan kemudian ada model atom Rutherford, dan ada model atom Bohr. Dan yang terakhir itu model atom mekanika kuantum. Yang kedua itu akan ada poin struktur atom atau bahan ajar struktur atom yang meliputi elektron, dari mulai sejarah, penemuan elektron, kemudian sejarah penemuan proton, neutron, dan nomor atom, nomor massa, dan isotop, dan konfigurasi elektron dan struktur orbital yang meliputi bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin. Nah, untuk konfigurasi elektron ini dapat dijelaskan ya dalam 3 prinsip dasar, itu prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan yang ketiga adalah aturan Hart dengan contoh konfigurasi elektron tersebut. Dan yang kelima itu tabel periodik dan sistem periodik unsur dengan meliputi beberapa sifat periodik unsur antara lain. Yang pertama ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan, dan sifat logam. Dan yang keenam adalah hubungan antara konfigurasi elektron dengan sifat unsur. Selanjutnya ada molekul dan ion yang menjadi bahan ajar terakhir. Nah, untuk yang selanjutnya itu glosarium, di mana ini adalah pendefinisian beberapa kata kunci ya. Ada atom, partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat kimianya, dan lain sebagainya seperti elektron, proton, neutron, nomor atom, nomor massa, isotop, orbital, bilangan kuantum, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan, ion, sifat periodik, spektrum emisi, dan molekul. Dan kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Eh, Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.